Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi sama aku, Rumtala Fitriani, dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam A YIN Ponorogo semester 6. Oke, pada video kali ini kita akan sharing sedikit mengenai sebuah makna kehidupan. Nah, teman-teman itu memaknai hidup bagaimana sih? Kalau Arum nih ya, memaknai kehidupan itu sebagai sebuah perjalanan. Yang mana misalkan kita melakukan perjalanan untuk sebuah liburan. Misalkan aja ya nih, kita melakukan perjalanan untuk sebuah liburan. Dari perjalanan itu, hakikatnya kita adalah untuk pulang. Jadi hakikat hidup itu adalah kita melakukan sebuah perjalanan untuk pulang kepada Allah. Nah, jadi dari perjalanan itu tentunya kita membutuhkan bekal supaya kita nggak kelaparan, kita nggak kehausan, kita bisa tetap sehat dari makan dan juga minum. Lalu kalau bekal kita pulang kepada Allah itu bagaimana sih caranya kita mendapatkan? Nah, itu dengan kita senantiasa beribadah kepada Allah, kita melakukan kewajiban-kewajibannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan kita tetap bersyukur meskipun kita di tengah ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai ujian dan cobaan, mungkin dari teman-teman saat ini ada yang tengah berada di fase terendah, yang merasa kok ini semua berat sekali ya. Kenapa Tuhan memberiku cobaan seperti ini? Kenapa aku yang sudah beribadah, aku yang sudah melakukan kewajiban-kewajibanku, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah masih diberikan cobaan yang seberat ini? Misalkan teman-teman sekarang sedang diberikan cobaan berupa sakit. Nah, dari situ dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, dan tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa sakit kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Itu adalah bukti sebagai tanda bahwa Allah sangat sayang kepada manusia. Bahwa di situ dari sakit yang diderita teman-teman adalah untuk menggugurkan dosa-dosa teman-teman, untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan teman-teman. Bagaimana itu terlihat sebagai bukti sayangnya Allah, bahwa Allah tidak ingin teman-teman tersiksa di akhirat pada nantinya, sehingga Allah menggugurkan dosa teman-teman melalui sakit. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, dan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Nah, jadi teman-teman, gak ada sakit yang gak ada obatnya. Teman-teman harus yakin bahwa setiap sakit itu ada obatnya. Tidak mengeluh, ikhlas atas segala ketetapan Allah, dan yakin bahwa setiap yang sakit itu pasti ada obatnya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa terapi Islam yang bisa teman-teman lakukan, bisa teman-teman amalkan juga sebagai bentuk doa, ikhtiar, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Nah, misalnya dengan sholat. Sholat itu gerakan-gerakannya bisa memperlancar aliran darah sehingga teman-teman bisa tetap sehat. Selain itu, teman-teman bisa juga dengan terapi zikir. Zikir itu sebagai relaksasi diri, juga sebagai untuk menjaga teman-teman supaya tetap sehat dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, teman-teman bisa dengan praktik ruqyah mandiri. Praktik ruqyah mandiri ini bisa teman-teman baca seusai sholat, misalnya seusai sholat subuh dan juga seusai sholat asar. Nah, untuk praktik sholat mandiri ini, teksnya ada di description box. Teman-teman bisa cek di situ, bisa download langsung, dan bisa teman-teman amalkan sendiri. Nah, selain itu, cara Rasulullah mengobati penyakit itu adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali, lalu berkata, aku berlindung kepada kekuatan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan-kejahatan yang aku temui dan kejahatan yang aku hindari. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi teman-teman, di pagi yang cerah ini teman-teman perlu yakin bahwa enggak ada sakit yang enggak ada obatnya. Setiap sakit itu pasti ada obatnya, dan Allah pasti akan memberikan perlindungan, akan memberikan kesembuhan kepada hambanya yang taat, hambanya yang memohon perlindungan kepadanya, dan hambanya yang senantiasa meminta kepadanya. Yakin bahwa segala penyakit ada obatnya, dan tetap beribadah kepada Allah,
tetap mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri segala ujian dan cobaannya, senantiasa menjadi hamba yang bertakwa. Selamat pagi, semoga pagi ini menjadi motivasi yang indah buat teman-teman semua. Semakin semangat. Saya Rumna Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.